Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sulasriana J. Sapondan dengan NIM 151422163. Seperti biasa, pada video kali ini saya akan membahas pengembangan bahan pembelajaran, namun dengan tema cara pengembangan bahan pembelajaran berbasis komputer dan PowerPoint. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Rustam I. Husain, SPD, MPD. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan berkembang membawa dampak besar dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya yaitu pada bidang pendidikan. Komputer dan laptop telah banyak digunakan oleh pendidik sebagai sarana pembelajaran yang berfungsi untuk membantu atau menunjang dalam proses pembelajaran pada saat ini. Beberapa sekolah telah mempunyai sarana prasarana berbasis ICT yang cukup memadai seperti komputer dan proyektor. Dengan menggunakan teknologi seperti memanfaatkan software yang telah banyak diciptakan akan memudahkan pendidik dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan. Hal tersebut seiring dengan amanat Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah yang menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi digunakan untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, dunia pendidikan terutama dalam proses pembelajaran harus selalu diperbaharui, mengikuti laju perkembangan zaman, salah satunya dengan cara memanfaatkan kecanggihan teknologi sebagai media dan alat untuk membantu proses pembelajaran. Menurut Trusmini, peran guru sebagai perencana dalam proses pembelajaran salah satunya adalah menyiapkan sumber belajar, bahan ajar ataupun media pembelajaran. Seorang guru, khususnya guru di sekolah dasar, tentu sudah mengerti bahwa peserta didik yang dihadapi adalah anak-anak dengan rentan usia 6 sampai dengan 12 tahun. Pada rentang usia ini, peserta didik lebih mudah untuk mempelajari konsep-konsep materi yang konkret. Untuk itu, media pembelajaran menjadi hal yang sangat penting untuk digunakan pada peserta didik jenjang sekolah dasar. Dengan adanya media pembelajaran dapat menjadi alternatif bagi guru untuk meningkatkan motivasi dan minat peserta didik dalam belajar. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kini media pembelajaran tidak lagi berupa media yang hanya dapat dilihat atau visual, tetapi juga dapat melibatkan lebih banyak panca indera dalam proses pembelajaran, seperti contohnya pada media audio visual. Ada beberapa jenis media pembelajaran audiovisual yang dapat digunakan guru dalam membantu proses pembelajaran. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan software Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah suatu perangkat lunak yang dioperasikan lewat perangkat komputer yang penggunaannya untuk menyajikan materi dengan media pembelajaran yang di dalamnya terdapat unsur teks, suara, video, dan gambar. Langsung saja kita masuk pada cara membuat bahan ajar berbasis komputer menggunakan PowerPoint. PowerPoint sebagai aplikasi multimedia dapat menggabungkan semua unsur media seperti teks, gambar, suara, bahkan video dan animasi. Microsoft Office PowerPoint banyak digunakan oleh kalangan perkantoran dan pebisnis, para pendidik, siswa, dan trainer karena memiliki beberapa keuntungan seperti pengoperasional yang mudah,
Sederhananya, tampilan ikon-ikon dan tidak harus mempelajari bahasa program komputer. Meskipun program aplikasi ini sebenarnya merupakan program untuk membuat presentasi, namun fasilitas yang ada dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran. Media pembelajaran yang dihasilkan akan cukup menarik karena memiliki beberapa fasilitas seperti memasukkan teks, gambar, suara, dan video. Fasilitas yang penting dari program aplikasi ini adalah fasilitas untuk menampilkan teks. Dengan fasilitas ini, pembuat program bisa menampilkan berbagai teks untuk berbagai keperluan, misalnya untuk pembelajaran menulis, membaca, atau pembelajaran yang lain. Selain itu, juga dilengkapi dengan fasilitas tampilan gambar, suara, dan video untuk memperjelas materi yang disampaikan. Membuat tampilan menarik, ada beberapa fasilitas yang disediakan untuk membuat tampilan menarik. Fasilitas yang pertama adalah background. Background akan memperindah tampilan program. Fasilitas lain yang akan membuat tampilan lebih menarik adalah fasilitas animasi. Dengan fasilitas ini, gambar-gambar dan teks akan muncul ke layar dengan cara tampil yang bervariasi. Yang selanjutnya yaitu membuat hyperlink. Hyperlink atau hubungan dalam suatu program akan memungkinkan memberikan umpan balik secara langsung. Hubungan dengan program lain akan memperkaya fasilitas yang mendukung seperti halnya dalam proses pembelajaran. Dan hubungan dengan internet akan membuka berbagai kemungkinan pembelajaran yang lebih luas. Pribadi dan otentik fasilitas ini sangat penting dan sangat mendukung. Dengan hyperlink, program bisa terhubung ke program lain atau ke jaringan internet lain. Melalui media pembelajaran interaktif, berbantuan PowerPoint dapat membantu peserta didik dalam memahami materi dengan optimal dan menambah semangat, motivasi, dan antusias siswa dalam belajar. Kedua, aspek desain media yang dikembangkan memenuhi unsur media interaktif. Unsur media interaktif pada produk ini terdiri dari beberapa media seperti teks, gambar, audio, dan efek animasi yang menyajikan informasi dan dilengkapi dengan alat kontrol yang memungkinkan terjadinya interaksi. Media interaktif merupakan kombinasi dari beberapa media seperti teks, grafis, audio, video, dan animasi yang bisa dipakai sebagai media pembelajaran yang mampu menyajikan informasi agar tercipta sebuah interaksi dua arah antara pengguna dengan media yang digunakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat PowerPoint adalah: pertama, PowerPoint hendaknya menampilkan hal penting saja. Sifatnya membantu guru untuk menjelaskan dan mengarahkan penyampaian materi. Sedangkan penyampaian kelengkapan isi materi bisa dilakukan oleh guru sebagai fasilitator. Kedua, PowerPoint usahakan menarik. Dengan sekedar menuliskan rangkaian materi, namun tuangkan materi dalam bentuk gambar, grafik, table, dan lain-lain. Yang ketiga, dalam menambahkan media, wajib menuliskan sumber media tersebut. Keempat, alur PowerPoint slide per slide harus jelas mewakili dari langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang kelima, tulisan yang disampaikan harus terbaca sehingga siswa yang duduk paling belakang, dan disarankan untuk judul konten berkisar minimal 40 dan subjudul materi minimal 32. 6. Jangan gunakan gambar melanggar SARA, pornografi, dan memancing kekerasan atau politik praktis. Yang ke-7, sebelum digunakan, siapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk menampilkan PowerPoint Anda berupa komputer atau laptop, smartphone, proyektor, layar proyektor, dan instalasi listrik yang aman.
Ketujuh, perhatikan pengaturan duduk siswa untuk keterbacaan PowerPoint. Dan ke-8 adalah untuk mempercantik gambar jika Anda bosan dengan bawaan pada Microsoft PowerPoint yang ada di laptop komputer Anda bisa contoh beberapa slide menarik dan interaktif. Tinggal Anda searching di Google. Sekian video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.